Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina al-mustafa Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Kaum muslimin yang senantiasa semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berjumpa kembali setelah libur berapa? 3 pertemuan ya. Libur 3 pertemuan. Kita masih melanjutkan pembahasan tentang kisah perang Tabuk, ya. Yang mana di pertemuan terakhir kita saya ceritakan bahwa ternyata musuh dari tentara Romawi tidak ada yang nongol satu batang hidung pun, ya. Yang digembar-gemborkan mereka punya 300.000, 500.000 prajurit. Ternyata ditungguin kaum muslimin satu pun tidak ada yang nongol. Oleh sebab itu selama masa penantian 20 hari ini, ya, jadi 20 hari begitu sampai di Tabuk, sampai 20 hari Nabi menunggu, tidak ada yang datang. Selama penungguan ini atau selama penantian ini ada beberapa kejadian. Kejadian yang pertama sudah saya sebutkan, yaitu Nabi mengirim prajurit dalam jumlah yang sedikit, kecil-kecil begitu, ya, untuk menundukkan kabilah-kabilah, suku-suku yang ada di sekitar Tabuk. Kemudian yang kedua, Nabi katakan apa? Nanti malam akan lewat angin yang sangat kencang, maka tidak boleh ada di antara kalian yang berdiri, dan hendaklah onta-onta kalian diikat. Lalu kejadian yang ketiga, Nabi berwudu dengan apa? Usapan yang berjumlah satu kali. Dan ini ittifaq ulama bahwa wudu dengan satu kali basuhan ini batas minimal terpenuhinya syarat wudu. 2 itu lebih afdal, 3 itu yang paling afdal, lebih dari 3 ini menyelisih syariat. Bisa jatuh dalam perbuatan tabdzir atau mubadzir, atau takhlif, menyelisihi petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bisa termasuk perbuatan apa? Ghulu, berlebihan. Ini sudah saya rinci di pertemuan kita sebelumnya. Kita masuk ke kisah yang baru, kejadian berikutnya selama penantian 20 hari ini, yaitu hadis tentang tanda-tanda hari kiamat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Auf bin Malik. Ia berkata, "Ataitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk wa huwa fi qubbatin min Adam." Aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu itu terjadi di perang Tabuk. Aku datang ke dalam tenda beliau. Ya. Jadi Nabi dibuatkan tenda oleh para sahabat yang terbuat dari kulit. Ya. Kalau kita sekarang tendanya sudah bagus-bagus kan? Dari polyester, waterproof, sudah ada frame-nya, enteng, ya kan? Zaman dulu tenda udah berat, panas gitu, ya. Dari kulit soalnya. Nah, Nabi berada di dalam tenda tersebut. Maka Auf bin Malik Al-Asja'i itu datang, mengucapkan salam kepada beliau, ya, mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Nabi, "Udkhul." Masuklah engkau. Lalu Auf bin Malik berkata, "Ra'si au fi kulli?" Wahai Rasulullah, aku masuk cuman kepala doang atau seluruhnya masuk? Jadi dia bertanya kepada Nabi, "Rasulullah, engkau izinkan aku masuk?" Masuknya itu kepala doang yang istilahnya apa ya? Kalau nongol kan dari dalam keluar nih. Kalau dari luar ke dalam apa namanya? Nongol juga? Ngintili ya. Kepala doang gitulah. Gitu. Jadi kepala doang yang aku masukkan, au fi kulli, atau semuanya? Kata Nabi, fi kullik. Semua anggota tubuh masuk sini, masuk. Setelah masuk, maka Nabi katakan,
Ya. I'dad sittan baina yaday sa'ah. Catat baik-baik tentang 6 tanda-tanda kiamat yang akan aku sampaikan kepadamu. Tentang 6 tanda-tanda hari kiamat yang akan aku sampaikan kepadamu. Nah, berbicara tentang tanda-tanda hari kiamat Bapak Ibu dan jamaah sekalian, Syekh Utsaimin merinci tanda-tanda kiamat itu bisa kita bagi menjadi beberapa kelompok. Kalau yang sepengetahuan kita rata-rata tanda kiamat itu tanda kiamat kecil sama tanda kiamat besar, begitu ya. Nah, itu pembagian yang paling simpel. Sekarang nanti akan saya jelaskan berikut ini tanda kiamat itu yang lebih rinci lagi, kita pembagiannya ya. Cek. Tanda kiamat. Tanda kiamat bisa kita kelompokkan menjadi 3. 1, ditinjau dari prosesnya. Dari proses. Jika tanda kiamat ditinjau dari prosesnya, maka terbagi 3 lagi. Yang sudah terjadi dan selesai, kemudian yang sedang terjadi dan berkelanjutan, kemudian yang ketiga belum terjadi tapi pasti terjadi. Ini ditinjau dari prosesnya. Kita kasih contoh ya. Tanda-tanda kiamat yang sudah terjadi dan sudah selesai, nggak akan terulang lagi. Apa contohnya? Tanda kiamat yang sudah terjadi dan sudah selesai, tak mungkin terulang lagi. Contohnya apa? Lahirnya Nabi. Iya, betul. Ya, contohnya apa? Lahirnya Nabi. Mungkin nggak terulang lahirnya Nabi? Nggak mungkin lah, sekali aja kan. Kemudian yang sedang terjadi dan berkelanjutan, apa contohnya? Banyaknya gedung-gedung tinggi pencakar langit, ya bolehlah. Anak teknik sipil ya mas. Banyak bangunan tinggi. Apalagi contohnya yang sedang terjadi dan berkelanjutan? LGBT, zina merajalela. Nah, ya. Baik zina yang suka sama suka maupun zina yang pemaksaan, yaitu ruda paksa atau pemerkosaan. Berikutnya, tanda-tanda kiamat yang belum terjadi tapi pasti terjadi. Turun Nabi Isa, udah satu aja contohnya ya. Turunnya Nabi Isa. Yang kedua, ditinjau dari kedahsyatannya. Dari dahsyatnya. Maka ini terbagi 2, kecil dan besar. Kiamat kecil ya ini gempa, banjir. Kiamat besar ya hancurnya langit. Kemudian ditinjau dari TKP-nya atau lokasinya. Ditinjau dari lokasi terjadinya. Maka tanda kiamat ini ada 2. Yang terjadi di langit
dan di bumi. Yang di langit apa contohnya? Itu bintang jatuh, bintang berjatuhan dan bertuburukan ya. Bintang dan planet saling bertabrakan. Nah, ini kan di langit kejadiannya. Ya. Kalau di bumi dukhon. Apa itu dukhon? Asap. Jadi semakin banyak orang yang merokok, semakin dekat kiamat. Iya, kiamat kecil, banyak yang mati muda ya. Baik. Ini tanda-tanda kiamat. Nah, sekarang kita masuk ke hadisnya. Enam perkara yang akan terjadi sebelum hari kiamat, kata Nabi. Berarti akan terjadi ya, akan terjadi sebelum hari kiamat. Berarti pasti terjadi. Yang pertama apa kata Nabi? Yang pertama mauti, yaitu kematianku. Sudah terjadi belum? Sudah ya? Wafatnya Nabi, itu berarti kiamat sudah dekat. Ya, maksudnya bukan dekat esoknya Jumat pekan ini kiamat, enggak juga. Ya, karena saya bukan ustadz akhir zaman yang nakut-nakuti jamaah, hati-hati jamaah ya, bentar lagi mau kiamat, ayo sedekah gitu ya, enggak. Jadi kematian Nabi adalah yang pertama katanya beliau. Jadi wafatnya Nabi termasuk tanda kiamat. Dan sudah terjadi ya. Lalu yang kedua. Thumma fataha Baitul Maqdis, itu atau Baitul Muqaddas. Ya, yaitu pembebasan Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa. Ya. Artinya ini sudah terjadi atau belum terjadi? Pembebasan Masjidil Aqsa ini sudah terjadi atau belum terjadi? Ada yang sudah, ada yang belum. Ya. Yang sudah kan 2 kali. Di zaman Umar sama di zaman Muhammad Al-Fatih. Sudah terjadi? Sudah. Nanti yang ketiga ada lagi. Itu ketika apa? Armageddon ya, perang besar antara kaum muslimin dengan orang Yahudi. Orang kafir dan orang Yahudi. Berarti pembebasan Baitul Maqdis ini kalau ditinjau dari prosesnya, ada yang sudah terjadi, ada yang belum terjadi. Yang ketiga, thumma mutanun ya'khudhu fikum ka qusa'il ghanam. Ka qusa'il ghanam, maaf. Yaitu kematian massal disebabkan wabah penyakit sebagaimana penyakit yang menimpa hewan ternak kalian. Jadi ada musibah wabah besar yang menyeluruh seluruh bumi. Iya, kematian yang sangat banyak. Seperti wabah yang menimpa para hewan ternak ya. Ini sudah terjadi atau belum? Covid gitu. Kayaknya belum deh. Belum ini. Karena dia harus merata. Ya, wabah ini merata, nggak pandang bulu, kutub utara, kutub selatan harus kena semua. Kan? Kalau Covid kemarin kan ada yang nggak kena, Korea Utara nggak kena. 0 loh kasus Covid di Korea Utara. Ya kan? Kasus di Korea Utara Covid itu 0. Kenapa? Begitu gejala ditembak mati. Jadi 0 terus ya. Ya belum terjadi. Yang keempat, thumma istifadatul mal hatta yu'ti ar-rajul 100 dinaran fayazillu sakhtan, kata Nabi.
yaitu harta melimpah. Ya. Duit gampang banget, gampang banget. Saking gampangnya duit waktu itu, kalau ada orang kita kasih sedekah lo ya, 100 dinar dia buang. Kenapa? Kata dia apa? Pelit kali kau. 100 dinar, 1 dinar berapa? 3.500.000. Sekarang 1 dinar itu 3.500.000 rupiah. Berarti kalau 100 dinar 350 juta. Pernah sedekah sama seseorang 350 juta? Boro-boro kan? Tapi nanti tiba masanya kita kasih sedekah ke orang 100 dinar, dibuang. Saking apa melimpahnya harta. Sudah terjadi belum? Belum dong. Kalau sudah terjadi saya mintalah 100 dinar sini. Lumayan bisa haji plus kan. Yang keempat, thumma fitnatun la yubqa baitun minal arab illa dakhaltuh. Kemudian munculnya suatu fitnah. Fitnah ini maksudnya ujian bagi agama seseorang. Musibah yang menimpa agama seseorang itu namanya fitnah dalam agama kita. Kata Nabi, merebaknya fitnah yang menimpa seluruh rumah-rumah di tanah Arab. Jadi tanda khusus berarti ya, tanda khusus di tanah Arab. Apa fitnah yang dimaksud di sini? Apa fitnah di sini? Apa yang menyebabkan seorang itu jauh dari agama? Ya dunia lah. Artinya apa? Artinya tidak satu pun rumah Arab yang ada di Jazirah Arab, melainkan di situ rumahnya dan penghuninya sudah bergaya hidup hedonisme. Ya. Sudah hedon. Kalau sekarang gimana? Ya belum lah, uang diejek negara kadrun kok. Ya kan? Kadrun sih kadrun, tapi di Bangjunya sorry nggak ada Avanza ya. Jenengan kalau ke sana di lampu merah, dan sangat sulit kita temui lampu merah kalau ada. Di sana nggak ada ya. Di sana Innova jadi taksi pak. Ring Rover jadi untuk ngangkut pakan ternak onta. Jadi nggak usah ngejek-ngejek negara kadrun ya. Kita lecet dikit ngamuk-ngamuk ya. Tapi nanti akan tiba masanya seluruh Jazirah Arab waktu itu rumahnya dipenuhi hedonisme. Kalau sekarang ya sudah muncul. Masya Allah. Sedikit-sedikit sudah muncul ya, sedikit-sedikit. Lalu yang terakhir, thumma hudnatun takunu bainakum wa baina banil asfar wa baina banil asfar. Kemudian tanda yang keenam yaitu terjadinya perjanjian damai antara kalian kaum muslimin dengan kaum Bani Asfar. Apa tuh kaum Bani Asfar? Orang berkulit putih kekuningan, yaitu orang-orang Eropa, Romawi, begitu ya. Jadi nanti perjanjian damai antara kaum muslimin dengan orang Romawi. Akan tetapi fayughaddiruna mereka mengkhianati kalian. Fayatunakum tahta thamaniyata ghayah. Mereka menyerang kalian dengan membawa 80 bendera. Tahta kulla ghayatin 12,000. Setiap satu bendera berisi 12.000 prajurit. Benderanya berapa? 80.
Setiap bendera diisi oleh prajurit Romawi berapa? 12.000. 12 kali 8 96. Tambah nolnya 4. 960.000 prajurit. Itu baru Romawi tok ya. Jadi akan tiba masanya. Akan tiba masanya jihad besar. Dan ini belum terjadi. Ya, ini belum terjadi. Nah, semua peristiwa yang Nabi ceritakan ini semuanya berdasarkan wahyu ya Bapak Ibu, bukan hasil ramalan. Auf bin Malik, izin Nabi, sini dulu duduk. Ada apa Nabi sebentar ya? Enggak begitu. Ya, ini hasil wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allah berfirman surah An-Najm, apapun yang keluar dari lisan Nabi itu tidak satu pun yang bersumber dari syahwatnya. Enggak ada. In huwa illa wahyu yuha. Melainkan semua yang Nabi ucapkan adalah wahyu yang diturunkan kepada beliau. Jadi bukan hasil ramalan ini ya. Nah, ini kejadiannya. Berikutnya yaitu Nabi ditanya tentang sutrahnya orang ketika salat. Tahu sutrah? Pembatas, ya. Sutrah artinya pembatas. Diriwayatkan dari Ibunda Aisyah bahwa jadi waktu itu Ibunda Aisyah ikut ya, ada seseorang bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seberapa ukuran sutrah kami untuk salat? Maka kata Nabi, seukuran senderan di pelana onta. Kita kalau naik onta kan ada tempat duduk ya, pelana. Nah, bagian belakangnya seperti ini, dekok. Untuk apa? Senderan. Dekoknya pendek. Dia kurang lebih 1 jengkal lah. Jadi kata Nabi, sutrah dalam sholat itu tingginya kurang lebih 1 jengkal. Apa sih itu sutrah? Sutrah atau pembatas. Sutrah ini ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Yang wajib pendapat yang sedikit ya ulama, sementara yang mayoritas jumhur ulama mengatakan sutrah dalam salat itu sunnah muakkad. Sutrah itu apa sih? Yaitu pembatas atau penanda di bagian depan sholat. Itu arti sutrah. Kemudian tinggi, ya kurang lebih 1 jengkal. Apa saja yang bisa dijadikan sutrah? Yang bisa dijadikan sutrah di antaranya tiang-tiang masjid. Oh, tiang masjid bukan sejengkal lagi ya. Ya, tinggi banget. Nah, ini sekaligus himbauan bagi jamaah sekalian. Ya, kalau mau sholat langsung isi yang bagian-bagian mepet tembok ya. Mepet tembok bagian depan, bukan mepet tembok bagian samping. Senderan jatuhnya nanti. Itu bukan sutrah, senderan. Ya, cari yang agak-agak ke depan. Kalau ternyata agak yang bagian depan ini sudah habis, kita bisa ngisi saf yang kedua. Ya, kita jadikan orang yang sedang sholat di depan kita itu sebagai sutrah. Nah, ini yang kedua. Badan orang, ya.
baik orang tersebut sedang sholat atau orang tersebut sudah selesai sholat. Ya. Dan ini termasuk sedekah. Di antara sedekah yang Anda nggak perlu keluar duit adalah Anda menyedekahkan badan Anda untuk jadi sutroh orang yang sedang sholat di belakang kita. Kita ada lagi zikir ini. Mau pergi, mau beranjak. Ada orang menyempurnakan sholat yang masbuk ya, rakaat keempat. Kita dia sedang sholat. Ya sudah, kita duduklah barang 1 menit 2 menit sampai dia selesai sholat. Ini sedekah yang paling ringan, gratis ya, nggak perlu duit, Anda dapat pahala. Jadi nggak usah malah ketakutan. Waduh, saya disolatin kan belum mati. Enggak. Jenengan bukan sedang disolati itu. Ya, tapi sedang dijadikan apa? Sutra. Apalagi contohnya? Ya kalau kita bawa apa? Tas jaket gitu ya. Tas dan jaket. Ya, jadi ditumpuk. Nah, ditumpuk meninggi begitu. Kemudian meja Quran yang kecil-kecil itu, ya, meja Quran. Dan barang-barang semisal lah. Kata Nabi SAW dalam hadis yang lain tentang anjuran menetapkan sutrah ketika kita sedang sholat. Dan dalil ini yang dijadikan sebagian ulama, sutrah itu wajib. Kata Nabi, la salata illa sutrah. Artinya, janganlah kalian sholat kecuali kalian menghadap ke sutrah. Hadis riwayat Nasai. Hadis sahih. Nah, di sini kan bentuk kalimatnya larangan ya. Larangan. Dalam usul fikih, setiap muncul satu larangan, maka hukum asalnya adalah haram. Kecuali ada dalil lain yang menunjukkan bahwa itu makruh. Nah, sebagian ulama di antara Imam Malik itu berpendapat la di sini la tahrim, pengharaman. Artinya jangan sampai kita mengerjakan sholat kecuali kita sudah mengambil sutrah. Oke. Ini yang dijadikan dalil sebagian ulama. Sutrah itu wajib, namun ya mayoritas mengatakan sunnah muakkad. Karena sutrah memang bukan bagian dari syarat sah sholat, bukan. Jadi bagian dari kesempurnaan sholat. Oke. Nah, selanjutnya apa fungsi? Belum fungsi kita. Bagaimana kalau sholat jamaah? Sholat jamaah, sutrahnya sudah diwakili imam. Ya, sutrahnya sudah diwakili imam. Nah, contohnya di sini Masjid Aman ini. Nah, ini sutrahnya untuk imam ya. Makmum gak usah lagi, ntar masing-masing masang meja Quran. Yuk kebas apa? Ya. Sudah diwakili ya oleh imam. Makanya nih kita praktekkan ya. Ini sholat nih, imam di situ, saya makmum. Lalu saya batal wudunya nih, ini jajaran soft, saya batal. Saya bebas nggak mau jalan lewat manapun? Bebas kan? Yang penting jangan lewat depan imam. Ya, saya mau jalan dari situ, mau dari sini, bebas. Bahkan diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas pernah itu ketinggalan takbiratul ihram. Jadi beliau naik apa namanya? Bighal. Bighal itu peranakan antara kuda dengan keledai. Naik bighal, itu Ibnu Abbas lewat di depan soft sholat orang. Sana kosong, nyampe sini. Baru turun dari bighalnya diikat, Ibnu Abbas turun, masuk sholat. Allahu Akbar. Jadi sak kewan-kewannya lewat, Pak. Lewat. Sak hewan-hewannya itu lewat. Dan tidak ada waktu itu para sahabat yang mentekling, gitu ya.
kecelungup. Kalau hewan-hewannya aja boleh, apalagi cuman manusianya tok. Ingat ya, ini kasusnya sholat berjamaah. Nah, karena apa? Sutranya sudah diwakili imam. Ya, jadi kalau ada yang lewat di depan kita jamaah batal wudhunya, ya gak usah kita cegah. Orang itu melewati depan, nggak bisa gitu. Sudah diwakili oleh imam. Kemudian fungsi. Oh, salah. Apa fungsi sutrah kalau begitu? Dan perlu kita ketahui bahwa kalau sudah ada sutrah nih, kita nggak boleh lewat ya. Nggak boleh lewat antara orang yang sholat dengan sutrahnya. Misal, sutrah saya adalah meja ini, saya sholat. Maka orang nggak boleh lewat di antara saya dengan meja, itu nggak boleh. Nggak boleh. Ya, saya dengan kamera begini. Nah, misalnya sana kiblat misal loh ya. Nah, nggak boleh ada orang lewat di antara ini, itu nggak boleh. Di belakang saya boleh, di depan kamera sono boleh. Yang nggak boleh di antara saya dengan kamera ini, nggak boleh. Bagaimana Ustaz kalau ada yang mau lewat? Dicegah. Kata Nabi SAW, berdirinya salah seorang di antara kalian selama 40 hari. Ini ngalah-ngalahi semedinya Joko Tingkir ya. 40 hari kita ngadeg berdiri menunggu orang itu selesai sholat. Kata Nabi, itu jauh lebih baik daripada kita melewati bagian depannya. Ustaz, gimana kalau pas saya umroh atau haji? Ya, biasanya Bapak Ibu, kalau jenengan ikut travel, dikasih tas pack, tas yang kecil-kecil dulu, tas lempang ya, tas lempang. Nah, kalau saya, tas lempang itu fungsinya bawa HP, bawa dompet, kantong untuk sendal, ya kan. Kalau kita masuk masjid kan, sendalnya dibawa, ya, sendalnya dibawa. Di sana dibawa, kemudian ditaruh di laci, diingat nomor lacinya nomor berapa. Nek lupa, alamat. Soalnya lacinya itu di sana 3.400. Jadi kalau lupa ya sudah, wassalam. 3.400 laci, gimana ngingatnya? Di foto, kalau saya foto, dah taruh, tak foto, ceklek. Atau dibawa di samping kita sholat nggak apa-apa. Di sana biasa Pak Bu, mau bawa sendal biasa. Jadi bawa sendalnya untuk sholat biasa. Ya. Jadi kalau di sana yang kita bisa lakukan adalah kita bawa tas lempang kita. Pas kita mau lewat di depan orang yang sedang sholat, kita jatuhkan, kan ada talinya ya, talinya panjang, kita jatuhkan, tep, kita jalan. Lewat lagi, tep, kita jalan. Itu yang saya praktekkan di sana, dan banyak yang memuji. Bukan gara-gara kita ngejar pujian, bukan. Bapak jamaah-jamaah itu pada senyum, jamaah dari luar negeri itu. Ya jamaah kan di sini semua negara ya ada ya. Yang nggak ada sana Wakanda, yang lain ada semua negara. Semua negara itu banyak, kita taruh sini sejalan pelan-pelan. Ada orang-orang bule gitu. Good brother, good, very good. Nah ini kita berupaya ya, kita tetap berupaya. Kalau ada orang yang memaksa lewat, lanjut hadisnya kata Nabi, jika ada yang memaksamu lewat, faqatalu. Apa arti faqatalu? Qafnya dipanjangkan, cegah. Kalau qafnya pendek, qatalu artinya bunuh. Qafnya panjang, faqatalu artinya apa? Perangi dia, cegah sekuat tenaga. Ya. Jadi bukan dipateni, tapi diperangi, dicegah sekuat tenaga. Dan ini pengalaman pribadi saya. Tahun 2005 ketika saya mudik ke Medan. 2005 saya mudik. Saya habis pulang jemput ibu saya dari pasar.
Sampai di rumah ternyata masjid dekat rumah saya sudah iqamah. Ya sudah, saya turunkan dulu barang belanjaan. Saya pamit sama ibu mau berangkat ke masjid sholat zuhur. Sampai masjid ternyata sudah 2 rakaat. Saya dapat di rakaat ketiga dan keempat sholat zuhur. Dah. Begitu selesai 4 rakaat, jamaah kan salam, saya naik. Rakaat ketiga disempurnakan, turun, naik lagi rakaat keempat. Nah, pas di rakaat keempat, lagi sholat nih. Di depan saya ada orang sedang berzikir. Di depan saya itu orang yang masbuk 1 rakaat. Jadi dia salam, saya naik rakaat keempat. Ya, saya jadikan punggung dia itu sebagai sutra. Dan kita dekat banget jaraknya, dekat banget. Ada bapak-bapak tukang potong rambut dekat rumah saya dan saya kenal orangnya. Dia mau lewat gitu ya. Saya kira dia mau lewat di bagian depan karena begini jaraknya nih. Ini yang duduk, saya di sini. Saya rapatkan banget gitu. Di depan orang yang duduk itu space luas. Adapun antara saya dengan orang yang duduk space-nya sangat sedikit. Sengaja saya buat begitu biar orang tidak lewat. Dan saya tidak mengira bapak ini bakal lewat di antara saya dengan sutra. Jadi saya nyantai begitu. Dia lewat dari kiri saya kan? Karena saya lagi baca, kok lewat, bablas itu di tengah-tengah. Karena saya nggak sempat cegah pakai tangan kiri, saya cegah pakai tangan kanan. Apa yang terjadi? Disambut sama dia, kita saliman. Batal pak sholat saya. Udah rakaat keempat loh. Gimana bang kabarnya? Baik bang, baik, batal lah. Astagfirullah. Saliman kita jadinya. Karena memang kita teman dekat. Tukang potong rambut sejak saya masih SD. Saliman kan. Gimana bang kabarnya? Baik bang. Ya udah batal, ngulang lagi saya sholatnya. Inilah kita orang Islam ya masih jahil dengan agama kita sendiri. Ya, maka dakwah harus terus digalakkan ya. Nah, apa fungsi sutrah? Satu, penanda kita sedang sholat. Yang kedua, pembatas agar orang tidak lewat. Yang ketiga, agar pandangan tunduk dan fokus. Nah, ini fungsi sutra ya, agar pandangan itu tunduk dan apa? Fokus. Kalau ada sutranya sudah kita di situ aja. Cuman repotnya ketika sutra satu-satunya yang ada di situ, yang lain sudah pergi, adalah bapak-bapak pakai kaos partai. Kita kan ngebaca terus tuh tulisan di belakangnya, ya, coblos, atau tulisan-tulisan yang aneh-aneh ya, buronan mertua, ya, ada aja. Nah ini agar pandangan bisa tunduk dan fokus. Sekiranya dulu pembahasan kita pada kesempatan hari ini, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum, wallahu ta'ala alam. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.